balik lagi di channel kita Sarasehan ID. Kali ini gue udah sama Bang Jeung nih. Kita udah ada di segmen ngeri, ngebahas cerita misteri. Kayaknya kali ini kita ada yang beda nih Bang Jeung. Spesial. Permintaan juga tuh kayaknya gitu ya kan. Ya Bang, kali ini kita udah ada cerita kiriman nih Bang dari Sobat Mistis. Tapi sebelum gue bacain, gue gak akan bosan-bosan ngingetin Sobat Mistis untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman kalian. Karena yang kita bahas di sini udah pasti bermanfaat Bang ya. Kalau kata Bang Rian, 1.000.000%. Gitu. Ini ceritanya tentang anak touring nih Bang. Anak touring apa nih? Anak motor? Motor. Geng motor bukan, geng motor. Bukan, dia ya klub lah jatuhnya, klub motor. Jadi langsung aja ya Bang, gue bacain ya Bang. Siap. Halo Bang Wandi, Bang Jiung, dan Sobat Mistis. Kenalin, nama gue Sandi. Gue mau cerita pengalaman horor gue. Gue tergabung dalam klub motor di Jakarta. Ketika itu, klub motor gue mengadakan acara nasional di Banyuwangi. Gue berangkat dengan 3 teman gue. Seperti biasa, kita jalan di jam malam. Perjalanan jauh kita tempuh dan akhirnya kita akan melewati Bondowoso. Situasi di sana hanya ada beberapa rumah yang dikelilingi hutan-hutan. Gambarannya sebelah kanan jurang dan sebelah kiri hutan. Sepanjang perjalanan di Bondowoso, gue merasa ngantuk. Tapi perjalanan gak bisa berhenti gitu aja. Di pinggir hutan, gue banyak melihat gangguan-gangguan mistis. Banyak melihat pocong di pinggir jalan dan kuntilanak di atas pohon. Tapi karena gue ngantuk, gue coba mengabaikan itu semua. Hampir tertidur di jalan. Pada waktu itu tiba-tiba ada suara kuntilanak tertawa jelas di telinga gua. Suaranya kecil, tapi sangat jelas. Karena gangguan itu, gua jadi kesuges dan bahkan jadi sadar gak merasakan ngantuk lagi. Setelah lewat di Bondowoso, kita mampir ke tempat teman klub motor setempat. Kali ini suasananya lebih mencekam karena rumahnya memasuki pedalaman hutan-hutan gitu. Hanya ada pohon tanpa ada lampu penerangan sama sekali. Kita lewati jembatan penghubung yang menuju ke arah rumahnya. Saat di jembatan itu, gue mendengar ada suara percikan air. Hanya percikan air, bukan suara air mengalir di sungai. Karena itu menurut gua mungkin jembatan yang menyeberangi sungai. Sesampainya di rumah teman gua, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum istirahat. Gua tanya ke teman gua yang berangkat bareng gua waktu itu, "Lu pada dengerin suara percikan air itu enggak?" "Enggak kok." Semua teman gua jawab begitu. "Kok aneh ya? Cuma gua aja yang dengerin, padahal suaranya jelas loh." Gua konfirmasi ke teman gua yang rumahnya di situ. "Itu tadi jembatan, kenapa cuma gua yang dengar suara percikan air? Emang itu sungai ya?" Teman gua jawab, "Iya itu sungai. Tapi sungai mati gitu deh. Sering juga kok orang-orang sini pada denger yang lu denger. Tapi kita nganggep itu biasa. Gangguan-gangguan sekitar sini ya begitu deh." Sebenarnya gue penasaran, tapi ya udahlah, kita putusin untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok. Setelah istirahat dan persiapan selesai, akhirnya kita lanjutin perjalanan di siang hari. Sampailah gua di Banyuwangi sampai acara selesai. Pulang acara, gue ke
kembali konvoy, tapi kali ini dengan 2 teman gue dan gue berada di urutan paling belakang. Lagi-lagi perjalanan di malam hari. Seperti biasa, jalan memasuki wilayah hutan-hutan memang sangat sepi. Tapi tiba-tiba ada satu motor warga sekitar yang muncul ingin melewati kita. Karena samar-samar, gue sempat punya pikiran mungkin motor ini mau niat jahat seperti begal. Gue pun udah siap melawan dengan cara nendang motornya sampai jatuh kalau benar dia punya niatan seperti itu. Akhirnya pemotor itu melewati kita tanpa ada niatan buruk. Setelah melewati gua, entah kenapa tiba-tiba motor gua mogok. Gua sempat panik karena teman-teman gua nggak ada yang lihat dan berhenti dengan kondisi motor gua. Bingung bercampur panik saat itu. Motor gua dalam kondisi yang fit, kenapa tiba-tiba mati? Gua coba perbaiki sebisa gua, tapi tetap nggak mau hidup. Sepintas gue kepikiran karena daerah hutan-hutan seperti ini dan gue punya niatan buruk terhadap warga yang tadi ada di rombongan kita, gue jadi diisengin begini. Gue langsung minta maaf dalam hati atas niatan buruk gue itu. Setelah itu gue coba hidupin lagi. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya motor gue bisa hidup lagi. Tapi karena udah lumayan lama dengan kondisi yang gue alamin itu, gue ketinggalan jauh dengan teman-teman gue. Semua kejadian itu untung gak ada efek fatal di gue. Dengan kata lain, gue sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Sarasehan ID udah bacain cerita gue. Kurang lebihnya mohon maaf ya bang. Sukses terus YouTube dan Spotify-nya bang. Oke, makasih juga buat Mas Andi yang udah ngirim ceritanya. Nah, Bang, panjang perjalanan kan dia ngalamin gangguan tuh, yang kayak di hutan-hutan tadi ya. Di sebelah hutan itu banyak melihat kayak penampakan pocong, kuntilanak, yang namanya tempat gitu kan pasti kan ada lah, sampai hampir semua tempat ada, apalagi yang tempat seperti itu gitu loh, yang ibaratnya manusia juga jarang gitu. Nah, tapi di situ kan ada sosok yang menurut dia mungkin kuntilanak ya, yang berusaha atau mungkin dia mencoba untuk ngingetin si Mas Sandinya itu supaya jangan tidur, karena kan tadi sepanjang perjalanan ngantuk tuh kan. Tapi setahu gue namanya gangguan gitu kan biasanya dia malah iseng bang, lebih bersikap atau bersifat negatif gitu. Nah tapi dia malah ibaratnya mengingatkan si Mas Sandinya supaya jangan tidur gitu. Ya, kalau gue lihat dari ceritanya Mas Sandi ini, yang gue pertanyain ini, si Mas Sandi ini dia pernah belajar spiritual, apa punya kelebihan lah gitu tentang dunia gaib. Karena kan di sini kita cuma dia sendiri ya. Iya, dia. Yang dilihatnya sepanjang jalan tuh dia diperlihatkan sosok-sosok makhluk halus. Yang gue pertanyakan yaitu, ini apa dia pernah belajar atau punya ilmuwan lah gitu karena itu ya. Alasannya apa tuh bang? Ya bisa aja itu yang makhluk itu memberi kabar tanda agar dia tuh suruh berhati-hati aja di jalan gitu. Berarti alasannya itu dia nggak belajar spiritual, otomatis gangguan itu jadi bersifat negatif gitu, maksud bang Gio? Bisa jadi kalau gue yakin nih orang pasti punya trust kespiritualan, dia punya truk kespiritualan, makanya dia dikasih petunjuk, kita udah kasih kabar berita ya, agar berhati-hati itu di jalan dia, sampai dia ya bisa aja itu gangguan dia itu biar dia nggak tidur karena dia udah ngantuk lelah ya kan, dikasih lah bentuk-bentuk kayak gitu agar dia konsen di jalan kagak tidur kan, karena dia kan di situ ceritanya udah ngantuk. Siapa tahu dia bisa nyupir sambil tidur gitu. Ya kan, ini enak juga nih kan sambil tidur gitu, kena angin. Nah itu juga tadi si Mas Sandi kan sempat dengar suara percikan air gitu ketika dia nyebrangin jembatan sungai gitu ya.
dia kan nanya juga tuh ke temannya yang satu rombongan itu, lu pada dengar suara percikan air gak sih? Kok tadi kayaknya suaranya jelas banget di gua. Terus teman-temannya jawab pada enggak semua gitu kan. Nah tapi teman yang punya rumah itu ngejawab bahwa yang dia dengar itu benar, memang ada percikan air gitu, dan itu dipercaya juga warga sekitar, suara itu emang ada gitu. Tapi temennya juga ngejelasin kan bahwa emang itu sebenarnya sih emang kali mati gitu loh. Nah itu gimana itu Bang? Kalau kita ngomongin gemercik air itu ya, ini hampir sama seperti perjalanan gua nih. Nah, kalau di perjalanan gua ini bukan gemercik air ya, kalau ini mungkin kayak kucuran air gitu. Nah kucuran air itu bisa menandakan itu suatu tempat yang mungkin tidak terlihat ya, cuma itu yang kita dapat ritualkan itu bisa membawakan berkah, itu seperti pelet atau untuk keuangan. Jadi sebenarnya wangsit lah gitu, seperti wangsit gitu. Ya maksudnya sebenarnya suara air itu ada, cuman ada di dalam tanda kutip aliran sungai kayak air gaib gitu ya. Ya kucuran gaib gitu ya. Sebenarnya sih yang dengar saya Mas Sandi ya. Iya Mas Sandi. Ya, kalau Mas Sandi dengar peka gitu terhadap dia, nggak tahu ya dia mitra spiritual apa gimana, kalau dia peka, dia itu bisa aja wangsit untuk si dia, ya kan, pendengar. Kalau gue bilang jangan gemercik lah, kuncuran air itu wangsit buat dia sebenarnya, diberitahu lah ini di sini lo ada suatu tempat yang bisa membawa berkah untuk diritualin gitu. Seperti untuk mendapatkan pelet gitu, atau keuangan yang lebih gitu. Tapi mungkin banyak warga sekitar juga yang kurang paham berarti ya, karena kan tadi cuma dijelaskan aja memang benar itu suara itu ada, tapi kan nggak ada alasan lainnya kalau itu sebenarnya tempat untuk ritual tadi ya. Gitu pokoknya ya. Itu kali mau mati mau hidup mau ada mau enggak, kalau yang dia sivilisasi Mas Sandi mendengarkan gitu, seperti suara kucuran air itu udah pasti wangsit lah gitu. Menandakan ada suatu tempat yang mempunyai energi yang kuat lah, luas gitu di situ untuk keberkahan lah. Terus tadi di akhir juga Mas Andi kan sempat cerita bahwa dia itu punya niatan buruk ya. Sebenarnya itu memang niatan buruk itu hanya untuk memproteksi dia kan, karena kan yang dia kira mungkin motornya mau niat jahat ke dia, entah itu begal atau apa, tapi ternyata itu warga sekitar, malah dia itu yang kena imbasnya. Jadi motornya itu jadi mogok tadi kan. Nah terus setelah dia minta maaf, malah motor itu bisa nyala lagi, itu bisa jalan lagi, dia melanjutkan perjalanan. Nah itu sebenarnya kenapa sih Bang? Ya namanya suatu daerah gitu ya, suatu daerah atau tempat itu pasti mempunyai aturan petata petiti. Itu udah ada aturan-aturan tertentu lah di setiap daerah. Dari si spiritual yang mungkin orang terdahulu gitu membuat aturan seperti itu untuk sebenarnya sih kembali untuk keamanan di tempat dia itu, agar tidak terjadi suatu hal-hal yang buruk gitu. Agar orang yang punya niat buruk udah dicelakain dulu sebelum melakukan niatnya itu gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau tempat keramat itu berarti dibangun oleh seorang spiritual gitu. Membangun aturan, membangun petata petiti gitu, terus ibaratnya larangan lah yang harusnya nggak boleh dilakukan sama orang tertentu. Berarti tempat keramat karena itu, karena ada aturan-aturan tertentu dari si spiritual yang itu. Oke Bang Giung, kira-kira segitu aja kali ya ceritanya ya kali ya, bahasannya. Jadi gue juga ngingetin teman-teman Sobat Mistis untuk tetap tonton kita dan like, komen, subscribe, dan juga share channel ini ke teman kalian. Dan kita masih ada segmen seram. Nanti kalau ada pertanyaan dari Sobat Mistis, nanti kita akan jawab spesial di Spotify gitu nanti. Jangan lupa juga untuk ngikutin Spotify kita.
ya nanti kita bahas di situ bang semua. Nanti kita tag juga lah kalau dia pertanyaannya kirim lewat Instagram bang, kita langsung tag juga gitu ya. Dan yang penting jangan lupa tonton terus.